Jungle. God bless you, and I thank Pastor Abraham. I thank you, and I thank God for everybody's life. Ya, saya bersyukur bahwa Pastor Abraham dan juga setiap saudara yang hadir dengan ya. This is a powerful global platform. Ini adalah sebuah global platform yang sangat powerful, yang sangat luar biasa. And I'm excited to be here because I am for revival. Saya bergairah sekali ada di sini karena saya ini seorang revivalist. And I believe there are some spiritual operations taking place. Saya percaya bahwa operasi rohani saat ini sedang mengambil tempat atau sedang terjadi. In Numbers 17, the verse number 18. Dalam bilangan number 17, the verse number 18. Ayatnya yang ke-18, bilangan 17-18. The Joshua generation was born. Generasi Yosua dilahirkan. Numbers 17:18. Ya. Bilangan 17-18. The Joshua generation was born. Generasi Yosua dilahirkan. God told Moses to release the spirit of leadership on Joshua. Tuhan berbicara kepada Yosua, kepada Musa untuk melepaskan mantel urapan kepemimpinannya kepada Yosua. Wow, confirm nih. After many years of battle and losses, setelah tahun-tahun peperangan dan kekalahan, and waiting to step into the promised land, saat-saat di mana mereka harus memasuki tanah perjanjian. After the Joshua generation was born, they were able to conquer the promised land. Setelah generasi Yosua lahirlah, generasi inilah yang dapat menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Prophetically, secara profetik, I see a coming 2021 and beyond. Saya melihat tahun 2021 bahkan ke depannya. From 2020 to 2030, that one decade. Dari tahun 2020 ini sampai ke tahun 2030 ini adalah satu dekade. A lot of things will be happening. Banyak hal akan terjadi, perubahan-perubahan akan terjadi di 10 tahun ini. A lot of disruptions. Akan ada banyak gangguan-gangguan yang terjadi. But also a lot of major opportunities. Tetapi juga di 10 tahun ini adalah tahun-tahun di mana ada peluang-peluang yang begitu besar. For the business world, untuk kekayaan secara keuangan, ekonomi, bisnis. For the ministry world, untuk kekayaan atau kemakmuran bagi pelayanan. A lot of major opportunities. Dan juga banyak kesempatan-kesempatan besar. But it will come, the victory will come by a fight. Tetapi kemenangan itu akan didapatkan melalui sebuah peperangan, sebuah pertempuran. So the Lord spoke to me. Tuhan bicara kepada saya about the Joshua generation. Mengenai generasi Yosua ini. It's a generation of war. Adalah generasi peperangan, peperangan. A generation of warfare. Ya, generasi yang bertempur. So in this season, jadi dalam musim ini, I see the believers, saya melihat para pemercaya rising up, itu dibangkitkan, and setting ourselves in order, dan mulai menaruh dirinya di dalam spiritual sons and daughters will find their place. Wow, anak-anak rohani, sons and daughters akan mulai menemukan tempatnya. And spiritual fathers will find their place. Dan para ayah-ayah rohani sudah mulai menemukan tempatnya. Wah, dahsyat. And the Joshua generation will be released. Dan generasi Yosua segera akan dirilis, dilepaskan.
And the battle, the warfare, the prayer warfare will begin. Dan tempat peperangan segera dimulai. Because it's time to take over the land of milk and honey. Sebab segera harus menyeberang ke tempat di mana mereka harus merebut tempat yang berkelimpahan susu dan madu. So we need the whole fivefold ministry. Jadi kita perlu melibatkan 5 jawatan pelayanan ini. We need sonship discipleship. Kita perlu bukan sekedar pemuritan yang biasa, tapi pemuritan keputraan, pemuritan fathership, sonship. We don't just need sons. Kita nggak hanya memerlukan anak-anak laki-laki. We don't just need daughters. Juga hanya sekedar anak perempuan rohani. But we need sonship discipleship, sons and daughters who are disciples. Tapi yang kita perlukan adalah pribadi-pribadi yang mempunyai roh keputraan dan dalam hal ini sebagai pria rohani atau anak laki-laki rohani, anak perempuan rohani yang mau dimuridkan. Whether they are in business, apakah mereka itu di domain bisnis, politics, di politik, or ministry, di bidang pelayanan apapun, we need sonship disciples. Kita perlu pemuritan keputraan ini. So that Joshua anointing will come upon us. Supaya urapan Yosua itu akan datang kepada kita. The Joshua anointing, pengurapan Yosua, is the takeover anointing. Take over. Adalah urapan yang mengambil alih. Many religions will rise up. Banyak agama sekarang dibangkitkan. Many forces will rise up. Banyak penyesatan juga, kepalsuan juga bangkit. That will want to stop the efforts of the church. Yang berusaha untuk memberhentikan gerakan ini dari gereja. Fear will begin to come in the hearts of some believers. Ketakutan akan datang menguasai banyak orang percaya. Some believers will want to begin to be extra careful. Beberapa orang percaya mulai lebih berhati-hati sekali. But the Lord told me to tell the people of God, Tuhan bicara pada saya, katakan pada umat Tuhan, especially in Indonesia, khususnya di Indonesia, that there will be a revival. Dengar baik orang Indonesia, akan ada revival di Indonesia. That will break from Indonesia. Yang akan terjadi dari Indonesia. It will be a prayer revival. Kebenaran rohani doa. Nothing must stop that revival. Dan itu tidak bisa diberhentikan. Because from that revival, melalui kebenaran rohani doa ini, the whole Arab world, the power of God will begin to move. Kuasa Tuhan itu akan melanda ke Arab. But look at this. Tapi mari perhatikan hal ini. The revival will come through spiritual warfare. Revival ini akan terjadi melalui peperangan rohani. In Joshua chapter 10, di dalam Yosua pasal 10, that is where you see the power of the Joshua generation. Di situ saudara akan melihat kuasa dari generasi Yosua. Joshua fought. Kekuatan Yosua. Joshua went into battle with the Amalekites. Dia memasuki perang untuk memerangi Amalekite. Because in the business world, di dalam that is coming, there are powers sitting on it. Ada kekuatan yang terdapat pada uang kalau kita bicara dunia bisnis. In the ministry, di dalam pelayanan, the grounds that we must cover, there are forces opposing us. Ada wilayah yang harus kita serang adalah. But Joshua fought the Amalekites and he realized the battle was too much. So he commanded the sun to stop and he commanded the moon to stop. Oke.
Baik, tetapi di dalam pelayanan kekuatan kita bukan di situ, tetapi tentu kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan spiritual. Di dalam peperangan yang begitu berat, Yosua menggunakan kekuatan spiritual itu untuk menghentikan matahari, memberhentikan gerakan matahari. That is what God is telling us right now. Nah, ini yang Tuhan sedang katakan buat kita sekarang. That we must activate the invisible war. Kita harus mengaktifasi peperangan yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. There will not be sonship disciples. Tidak akan they will not sonship disciple. The sonship disciples will not come out. Oke, pemuritan keputraan tidak akan muncul if we don't engage the invisible battle. Apabila kita tidak memasuki peperangan yang tidak kelihatan ini dulu. The Joshua generation. Ya, continue. The Joshua generation know there is no time. Generasi Yosua tahu bahwa tidak cukup waktu. So they are fighters and they fight to win. Sehingga mereka itu bertempur untuk menang. And they fight with spiritual strategy. Mereka bertempur dengan strategi spiritual. So when Joshua wanted to take over, he applied spiritual strategy of spiritual warfare. Jadi ketika Yosua melakukan pertempuran untuk mengambil alih, menduduki tanah perjanjian itu, maka peperangan mereka menggunakan peperangan dengan strategi spiritual atau strategi rohani. That is the Joshua generation. Inilah model dari generasi Yosua itu. The takeover generation. That is the takeover generation. Oh, mereka adalah generasi yang mengambil alih. Joshua was a son and also a disciple of Moses. Yosua adalah putra rohani dan murid rohani daripada Musa. That is what I call sonship discipleship. Ini yang saya sebut dengan pemuritan keputraan. The fathers who work with the sons who work with the fathers. Ayah rohani memberikan dirinya kepada anak rohani memberikan dirinya kepada ayah rohani. And when we use the word son, it doesn't mean women are not part of it. The word son means maturity. Kalau saya gunakan kata son, putra di sini tidak sedang berbicara mengenai gender, pria, laki-laki, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tetapi ini bicara mengenai kedewasaan rohani yang disebut son, putra. I see a new season of financial power. Nah, hal yang lain saya lihat adalah ini adalah musim dari kekuatan keuangan. A new season of spiritual power. Juga musim dari sebuah kekuatan kuasa rohani. But it will require spiritual warfare. Tetapi dengar baik, ini mensyaratkan, menuntut sebuah peperangan rohani. That will come through spiritual strategy. Sebab itu kita perlu strategi rohani juga. God is going to cause his people to begin to understand the spiritual world. Nah, Tuhan juga akan membuat kita mulai mengerti mengenai kekayaan rohani. Because Joshua applied the spiritual world to win the battle in the physical. Sebab Yosua juga mengaplikasi kekayaan rohani itu untuk memenangkan peperangan yang sifatnya fisik. Ini perlu dalam ini maksudnya. Oke, continue. He stopped the sun, he stopped the moon, and the sun and the moon worked for him, and he won the battle of Amalekite. Wow, dia memberhentikan bulan dan matahari. Bulan dan matahari itu bekerja untuk memenangkan pertempuran. In Indonesia, di Indonesia, we are faced with great opportunity.
kita akan menghadapi sebuah kesempatan besar. We are also faced with great battle. Tetapi juga akan ada peperangan besar. There are things we can't see with our eyes. Sorry? There are things we can't see with our eyes. Ada hal-hal yang saat ini kita nggak bisa kelihatan dengan mata jasmani kita. We will not see in the newspapers. Bahkan tidak tertulis di newspaper, di koran atau di media sosial. We would not see on television. Tidak ada di televisi diberitakan di situ. But it is happening in the realm of the spirits. Tetapi saat ini sedang di alam rohani itu sedang terjadi. We don't have to wait for them to manifest in the natural. Kita tidak perlu tunggu untuk hal itu dimanifestasi secara natural. That is why the Joshua generation is very special. Itulah sebabnya Yosua generasi ini sangat spesial. They don't wait for the battle to come. They start fighting. Ini tolong dengarkan baik. Jadi Yosua generasi ini tidak menunggu diserang dulu, ya, tetapi mereka proaktif. The businessman, the businesswoman will not wait for another business opportunity. They go to get their money. Dengar baik, para pengusaha, para wirausahawan. Apa yang disampaikan Nabi ini adalah bahwa ini harus Anda lakukan. Anda tidak menunggu peluang itu datang dulu baru Anda grab it, Anda ambil. Anda tidak menunggu dulu kesempatan itu, tapi Anda memasuki secara spiritual untuk mengambil kekayaan yang sudah Tuhan siapkan pada Anda melalui bisnis. What I see is very big, is huge, is large, is massive. Saya melihat ini besar sekali, masif. It's big. Iya, ini sesuatu yang besar. And so that is why we need to wake up and begin to apply new strategy. Itulah sebabnya kita perlu mengaplikasi strategi yang baru. New strategy. Strategi yang baru. Moses did well. Musa melakukan dengan baik. But Joshua applied new strategy. Tetapi, dengar baik, Yosua mengaplikasi strategi yang lebih baru. To take over land by land. Untuk mengambil alih wilayah demi wilayah. City by city. Kota demi kota. Territory by territory. Wilayah demi wilayah. So this is a wake up time. Ini adalah waktu untuk kita bangun. It's time to come out of sleep. Bangun dari tidur kita. This is not time to be tired in the battle. Ini bukan waktu untuk kita kecepean atau kelelahan di peperangan itu. This is time to stop the thing that must stop for us to win. Ini adalah waktu untuk kita mulai kemenangan itu. Joshua stopped the moon, he stopped the sun. Yosua memberhentikan bulan dan matahari. How did he do it? Bagaimana dia melakukan itu? He prayed. Dia berdoa. He prayed. Dia berdoa. 2021. The Joshua generation, everybody will be a prayer warrior. Kita harus menjadi prajurit perang doa. People will receive a new anointing of prayer. Kita menerima urapan baru dalam doa. New fire of prayer. Api doa yang baru. New power of prayer. Kuasa doa yang baru. But one area of prayer that will be very strong will be the prayer of spiritual warfare. Sebuah area di mana kekuatan doa itu ditentukan oleh peperangan rohani yang kuat. Ephesians 6:10, the Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities, against spiritual wickedness in high places. Ya, Efesus 6 menjelaskan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi berbagai tipu muslihat dari iblis. So our eyes must open. So mata kita harus terbuka. That there are powers that want to stop our businesses. Ada kuasa yang mau memberhentikan bisnis kita. There are powers that want to stop our churches. Yang mau memberhentikan gereja kita.
There are powers that want to stop our families, yang mau mengganggu keluarga kita, but we are the Joshua generation. tapi kita adalah generasi Yosua. We are the Joshua generation. Kita adalah generasi Yosua itu. The sons shall be empowered. Putra-putra rohani akan diberdayakan. The sons shall be discipled. Mereka dimuridkan. Let me say this, I'm about to finish. Every pastor in 2021 will have to begin serious discipleship ministry. Dengar baik, para pendeta hamba-hamba Tuhan 2021 harus serius untuk melakukan pelayanan pemuritan. Please hear this, you don't just need church members, you need sons and daughters. Please jangan hanya menjadi anggota gereja. Hai jemaat, engkau harus menjadi putra-putra rohani untuk dimuridkan. We are going to fight with sons and daughters. Sebab apa? Peperangan ini harus dilakukan dengan anak-anak rohani kita. Bersama-sama murid-murid kita berperang. Sons and daughters understand the passion of the heart of the Father. Anak-anak rohani kita, para murid-murid kita akan sangat mengerti hati daripada ayah rohani. They don't just hear preaching. Mereka nggak hanya sekedar mendengar doanya, khotbah. They hear the heartbeat of God from the heart of the Father. Tetapi murid-murid ini akan dapat mendengar, merasakan detak jantung Bapa Allah di dalam hati pemimpin rohani mereka. They hear the heartbeat of God from the hearts of their pastor. Mereka dapat mendengar detak jantung Allah pada hati daripada para pemimpin-pemimpin rohani mereka. Oh, the Joshua generation is here. Joshua generation sedang ada di sini. They are fearless. Mereka itu nggak takut. They are bold. Mereka itu pemberani. They are powerful. Mereka itu teguh, dahsyat. They are prayerful. Mereka itu pendoa luar biasa. Nothing can stop them. Nggak ada yang bisa memberhentikan generasi ini. They understand this is not easy times. Mereka tahu ini bukan waktu yang mudah. They understand that these are tough times. Mereka tahu mereka sedang menghadapi masa-masa yang sulit, yang sukar. They understand that these are trying times. Mereka tahu bahwa mereka sedang mengalami masa-masa ujian. But it's also a time for revival. Tapi ini adalah waktu revival. It's a time to raise sons and daughters. Ini adalah waktu untuk membangkitkan anak-anak rohani kita. It's a time for strong discipleship. Ini adalah waktu untuk pemuritan yang kuat. And the revival will break out. Dan revival akan terjadi. Because under discipleship and under sonship, there is order. Ini adalah polanya Tuhan. Pemuritan dan keputraan. The money will begin to flow. Disinilah The resources will begin to flow into the body. Sumber-sumber itu mengalir lewat pola ini, melalui pemuritan dan keputraan ini. There will be more anointing. Pengurapannya ada di situ. Akan lebih God banyak. will begin to bless His church. Tuhan akan mulai memberkati gereja. Many churches will begin powerful prayer sections. Dan gereja-gereja mulai bergerak dalam gerakan doa yang luar biasa. I see a time coming. I see 24-hour prayer plan. Saya melihat 24 jam berdoa. I see prayer chain. People praying one Saya after the melihat other. doa berantai terjadi di mana-mana di Indonesia. I see prayer conferences. Saya melihat konferensi-konferensi doanya. I see prayer gatherings. Saya melihat pertemuan-pertemuan doanya. I see pastors praying together. Saya melihat para pendeta-pendeta mulai berdoa bersama-sama. I see families praying. Doa dalam keluarga-keluarga. And I see the realm of the Spirit answer to the people of God. Dan saya melihat Roh Kudus dikirimkan kepada orang umat-umat Tuhan. These are the things the Spirit of God placed on my heart. Ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. This is the Joshua generation. Inilah Yosua generation. This is the Joshua generation.
Inilah generasi Yosua. Pastors, businessmen are rising with the spirit of Joshua. Para pengusaha-pengusaha dan para pendeta. Jadi ini bicara mengenai, saudara, kepemimpinan marketplace, kepemimpinan, saudara, gereja ini sama-sama bangkit dalam pengurapan. Wow. And that revival that will break out in Indonesia. Dan akan ada revival terjadi di seluruh Indonesia. Nobody can stop it. Nggak ada satupun yang bisa memberhentikan itu. No power can stop it. Tidak ada satu kuasa yang bisa menyetopnya. It will begin to move Itu akan menjadi satu pergerakan to the Middle East. ke Timur Tengah, It will spread in Asia. ke Asia. It will move and begin to spread. Dia terus bergerak, menyebar. I saw the angels that are responsible for the revival moving. Saya melihat para malaikat yang bertanggung jawab, bertugas untuk revival itu bergerak. People began to pray. Orang-orang mulai berdoa. People became interested about the kingdom of God. Orang-orang mulai sangat tertarik sekali dengan kerajaan Allah. I saw them positioned in different nations, different entrance points, different positions, and I saw the revival moving. Saya melihat banyak posisi-posisi di berbagai negara, ya, dimulai dari revival di Indonesia ini, di mana kegerakan bergerak terjadi. Finally, akhirnya, it is now the choice of the servants of the Most High God. Ini kembali menjadi pilihan, respon daripada kita-kita in Indonesia. Di Indonesia. It is now a choice. Will we accept the revival or will we not accept it? Apakah ini pilihan, apakah kita mau menerima revival ini atau tidak sama sekali? Will we start talking the revival or we will not? Kita mau menyampaikan, berbicara mengenai revival ini atau tidak? God's presence will move from Indonesia and be distributed to the nations of the world. Revival dari Indonesia ini akan bergerak dari Indonesia dan dibagikan, disebarkan ke seluruh bagian bangsa-bangsa di dunia ini. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Wow, mari kita berikan aplaus, saudara. Luar biasa. Thank you, Lord. Thank you, luar Lord. biasa, luar biasa. Wah, saudara boleh saya thank you untuk Pastor Bishop James karena beliau Bishop. Beliau ini memimpin banyak sekali gereja-gereja hingga dia disebut Bishop, ya. Dan nanti kalau tahun depan sudah aman semuanya, dia akan datang di Indonesia dan kita akan memfasilitasi, ya, untuk beliau bisa melayani kita. Bapak Ibu lihat, dia dari tadi nggak ngerti bahasa Indonesia, dia tidak ngerti apa yang disampaikan oleh kita-kita, betul nggak? Dia nggak ngerti, saudara. Dia baru masuk itu, dan kalaupun dia masuk dari tadi, ya dia bengong, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi luar biasa kan? Nyambung. Really connect. Bishop James, really what you share is really connected. The theme or the topic that we share before from Pastor Joy and Pastor Danny and Pak Rico and me, really connect. So really conform. We really excited what God speak to you, and we really believe that it's from God. It's from God.